Jadi tujuannya apa sih belajar di sesi ini? Itu tujuannya mempelajari langkah-langkah dasar sistem penggajian yang sederhana. Jadi kita belajar yang sederhana dulu. Apa sih awalnya yang perlu kita siapkan kan gitu. Setelah kita diskusi tadi, menentukan langkah awal sampai akhir, kemudian melakukan latihan sederhana untuk menganalisis potensi penghematan waktu dan biaya dalam penerapan upah digital untuk perusahaan, serta belajar dari studi kasus tadi. Jadi kita juga pelajari dari segi waktu dan biaya nantinya gapnya di mana kan gitu. Kemudian kita memahami cara membuat dokumen untuk mencatat informasi pekerja, kemudian mencatat kehadiran, kemudian mengembangkan lembar penggajiannya yang secara nominatif, kemudian menerbitkan slip gajinya. Kemudian mempelajari persyaratan dasar untuk digitalisasi proses pengupahan dan permasalahan utama saat memilih penyedia layanan pembayaran upah digital. Itu tahap pemilihan. Kemudian mempelajari manfaat mendaftarkan pekerja ke skema jaminan sosial dan langkah-langkah untuk melakukannya di Indonesia. Itu. Mengapa penting untuk memiliki sistem pengupahan atau payroll ya, kita sebutnya pendeknya. Mengapa Bapak Ibu? Ada yang mau jawab? Biar jelas gajinya, rinciannya. Ada yang lain Bapak? Standarisasi ya, jadi sama semua ya. Kemudian belakang ada ini, ada masukan poinnya untuk kasus ini. Mengapa penting untuk memiliki sistem pengupahan payroll? Nah, oke. Ini mengumpulkan dan mengatur informasi tentang para pekerja tadi di depan, mengumpulkan informasinya karena kan mendaftar jadi karyawan kan, ya itu mengumpulkan informasi dari manajemennya, kemudian melacak kehadiran dan atau produksi mereka untuk menghitung upah dan menerbitkan slip gaji. Ada yang upahnya sesuai dengan produksi, kalau ada yang juga sesuai dengan kehadiran kan gitu. Itu bermacam-macam sesuai dengan lingkup usahanya. Kemudian pastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan benar dan meminimalisir resiko perselisihan tentang besaran upah atau ketentuan lainnya. Ini menyetandarkan gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan, penyiapan sistem pengupahan dapat menjadi tantangan, apalagi bagi lembaga pendidikan kan, atau usaha UMKM lain yang memperkerjakan karyawan dengan jenis karyawan kontrak dan pengaturan kerja yang berbeda. Tetapi penting untuk memasukkan semuanya terlepas dari menjadi pekerja tetap atau lepas. Pastinya di masing-masing jenis usaha atau lembaga pendidikan antara satu dengan yang lainnya pastinya ada perbedaan secara kontrak kerjanya. Kemudian apa 6 langkah proses pengupahan? 1. Mencatat informasi pekerja. Jadi awal masuk pekerja kan pasti dicatat data informasinya apa. Nah, kemudian 2. Mencatat kehadiran. Kemudian 3. Perhitungan upah gaji.
Kemudian keempat, mempersiapkan dan menyetujui slip gaji kan gitu. Nah, itu finalnya kita kerjakan gaji ya. Nah, ini kelima, transfer upah. Kemudian kita menyimpan bukti pembayaran upahnya untuk disimpan jika sewaktu-waktu dibutuhkan atau yang dikasih slip gaji itu hilang kan gitu. Jadi lembaganya punya backup. Nah, jadi slip gajinya mana kan gitu. Oh, sesuai dengan transfer apa tidak kan. Gitu. Kemudian kita menganalisis potensi penghematan, di mana kita bertransisi kita pastinya pengen biayanya juga hemat ya kan gitu, karena nantinya kepotong ini itulah gitu. Nah, itu sesuai kesepakatan juga antara pekerja dan pemberi kerja. Nah, ini memahami potensi penghematan dari mendigitalisasikan upah. Nah, untuk memahami manfaat dan penetapan kasus bisnis bagi setiap UMKM atau lembaga pendidikan, penting untuk melakukan analisis sederhana mengenai potensi penghematan dari digitalisasi upah tersebut. Kemudian penghematan mungkin berupa biaya langsung atau waktu staffnya. Kemudian untuk melakukan hal ini, perusahaan dapat memetakan proses dan biaya pembayaran upah tunai dan digital dan membandingkan antara keduanya. Oke, kasus 1, sistem penggajian non-digital dan pembayaran upah secara tunai. Untuk kasus 1 ini ya. Jadi kita lihat nanti gapnya antara waktu itu dengan digitalisasi kan. Nah, ini kita awal mencatat informasi pekerja kan. Kita catat informasinya sampai perhitungan gaji. Itu rata-rata ya dari 3 sampai 4 jam kan gitu. Bahkan kadang ada yang lebih juga. Kemudian selanjutnya mempersiapkan dan menyetujui slip gaji. Nah, ini tanda tangan, masalah tanda tangan. Bosnya lagi luar kota. Wah, ini nggak bisa keluar kalau bosnya belum tanda tangan. Wah, berat ya gitu. Kemudian setelah disetujui itu mengambil uang tunai. Nah, mengambil uang tunai itu yang repot kan gitu. Perjalanannya itu ancamannya banyak ya Bu ya. Ya. Kemudian menghitung dan mengatur uangnya. Setelah diambil kita hitung, kemudian mendistribusikannya di amplop mungkin ya Bu. Belum ada yang keliru kan gitu. Nah, itu 3 sampai 5 jam kan gitu. Bahkan bisa lebih, apakah seperti itu Bu? Bisa lebih ya? 1 hari full ya. Nah, itu kalau contoh di sini sampai 9 hingga 13 jam. Nah, kira-kira untuk pekerja kan gitu, untuk menggaji pekerjanya membutuhkan waktu 9 hingga 13 jam. Nah, itu waktunya seperti itu, 13 jam, 9 sampai 13 jam. Nah, ini contoh di sini kan. Nah, itu bisa lebih kalau pekerjanya ribuan. Bahkan enggak akan sanggup kan gitu. Iya kan? Rata-rata berapa di Ma'arif? Ya, 50 ke atas ya. Biasanya berapa, Pak? Biasanya berapa? 1 jam, berarti ada waktu kan 1 jam ya. Coba lihat kalau digital kan itu. Nah, ini sistem penggajian digital dan pembayaran upah digital. Nah, ini mencatat kehadiran karena butuh teknis kan itu.
Teknis, perhitungan upah, kalau 50 Bapak anggap 1 jam, berarti ini akan lebih cepat dari ini berarti kan gitu. Ya, yang penting SDM-nya sudah di training oleh pihak perbankan kan gitu untuk mengakses CMS-nya atau dashboard-nya itu. Nah ini 1 jam ya kurang lebih ya. Kemudian mempersiapkan persetujuan, nah ini bahkan mungkin lebih cepat lagi kan gitu. Kemudian pembayaran digital untuk transfer upahnya. Jadi nggak ada ini ya, waktu untuk mengambil tunainya kan gitu. Untuk mengambil tunainya ya seperti yang Pak Mo harapkan, inputnya sudah digital, outputnya kan digital. Wah itu cepat semua Pak, yang penting lancar semua ya Pak ya. Ya itu, yang penting lancar semua, inputnya support, outputnya support kan gitu. Nah ini Pak, ini 2 hingga 4 jam kalau yang tadi. Nah ini kalau Bapak katakan 1 jam, berarti melalui ini harusnya lebih cepat kan gitu. Itu karena nggak ada transisi uang tunai di bawah, ya itu kondisional juga ya, karena uang tunainya di mana kan gitu. Itu jadi seperti itu untuk kasus gapnya antara tunai dan non tunai. Kemudian nilai potensi penghematan untuk usaha Anda sendiri, itu perkirakan waktu yang dibutuhkan untuk Anda dan anggota staf di setiap tahap. Kemudian cobalah untuk memberikan biaya pada perkiraan waktu tersebut jika Anda bisa berapa biaya waktu anggota tim. Kemudian tambahkan biaya langsung apapun di situ. Kemudian lakukan hal yang sama untuk proses digital. Itu nilai potensi penghematannya, harus poin-poin itu. Apa perbedaan keduanya dalam hal waktu dan biaya langsung? Perbedaannya apa tadi Pak? Ya lebih cepat waktunya. Ya, jadi selisihnya panjang ya Pak. Kalau misalkan sudah handal ya tinggal Nah, itu kalau inputnya lancar ya. Karena ada cerita yang itu ya Pak ya, itu. Iya. Jam mengajar udah selesai kan gitu. Tapi itunya kan gitu. Itunya kok terlambat ya. Itu memang kan backgroundnya kan berbeda-beda gitu. Sudut pandang berbeda. Kemudian kita akan berkelompok lagi. Kita pokoknya diskusi, belajar bersama, berkelompok gitu aja. Iya, berserikat, perserikatan bangsa-bangsa. ILO. Oke, kita akan nanti mencatat informasi pekerja, mencatat kehadiran, kemudian gimana caranya perhitungan upah gaji, mempersiapkan dan menyetujui slip gaji, dokumen dasar itu kan. Nah, 1 formulir pendaftaran pekerja. Kita membuat formulir pendaftaran pekerja. Jadi pekerja itu ada datanya di lembaga. Kemudian kita membuat absensi, dokumen absensi. Atau kalau yang udah digital absensinya ya tinggal tarik kan gitu. Vinjer bisa face selfie ya Pak.
Kemudian lembar pembayarannya itu nominatifnya itu. Jadi karyawan A, B, C, D itu berapa gajinya, potongannya berapa, dan seperti itu. Kemudian mempersiapkan dan menyetujui slip gaji itu slip gaji. Oke, kita akan latihan kelompok karena itu ada 4 poin, bisa kembali ke habitatnya mungkin. Izin Bapak bisa membuat 4 kelompok lah. Nah, ini masih utuh aja. Ya, peserta kita bagi 4 kelompok. Masing-masing bertanggung jawab ya untuk merancang template dokumen tadi. Amannya di mana lah, Pak. Kemudian gunakan kertas besar ini untuk yang habis masih ada di belakang untuk kertasnya untuk mendesain template dokumen tadi. Kemudian salah satu anggota kelompok untuk menjelaskannya nanti ya. Itu seperti itu. Untuk yang habis kertasnya di belakang masih ada. Waktunya 10 menit dari sekarang. Sini yang untuk dokumen pekerja berarti ya. Untuk dokumen pekerja. Ya, betul. Nama alamat. Kemudian yang 2 membuat lembar kehadiran, absensi. Masing-masing di lembaga diseragamkan kalau nggak ada yang sama. Kemudian kelompok 3 lembar pembayaran, yaitu nominatif per orangnya, gajinya berapa, potongannya berapa, itu secara nominatif, secara orangnya semua. Kemudian akan diekstrak di kelompok 4. Dari sini kan udah di nominatif kan gitu. Nah, di sini jadinya slip gaji per orangnya seperti apa kan gitu. Nah, itu. Tuh, jadi ada nama, terus gajinya berapa, gaji pokok, entah potongannya apa aja, silahkan. 10 menit ya dari sekarang. Lanjut, Bapak. Nah, karena jam ya. Biasanya detail-detail apa yang dibutuhkan untuk BPJS juga kan, kalau ada BPJS-nya.
Alhamdulillah. Ini finalnya tergantung pada kelompok 4 nih, slip gajinya ada isinya enggak?
Kelompok 2 udah jadi. Kelompok 1 sudah fix. Bahas lemburan gitu. Aman Pak Guru, ana lemburan. Oke, sambil jalan ya, mungkin kalau di penggajian itu lagi ngulik-ngulik mau digaji berapa gitu. Ya. Kalau sini kan gampang kan, menerima, datang, terus absensi. Silakan kelompok 1 bisa dipaparkan, dilihatkan nggak apa-apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk kami dari kelompok 1 yaitu formulir pendaftaran pekerja. Di sini ada beberapa hal yang biasanya ada di formulir pendaftaran pekerja, yaitu Pak, di sini biar kelihatan. Kayaknya nggak kelihatan. Silakan Bu. Nah, ini untuk yang pertama. Waktunya 2 menit. Monggo. Nama, yang kedua ini tadi ada kekeliruan dalam urutan, biasanya setelah nama itu jenis kelamin dulu, terus tempat tanggal lahir, terus pendidikan terakhir, alamat, kemudian domisili. Untuk yang bawah-bawah ini ada jarak domisili dengan perusahaan, kartu BPJS, terus jabatan, masa kerja, kemudian jumlah tanggungan, istrinya berapa. Istrinya berapa? Masalah tunjangan loh Pak. Anaknya berapa? Kemudian jam kerjanya apakah full time, part time ataupun berapa, hitungannya per jam. Dan ini tadi ada tambahan lagi dari Pak Sinten Mbak. Ini ada nomor HP sama nomor rekening serta nomor NPWP. Ya, itu tambahannya nomor HP, nomor rekening, NPWP gitu ya. Ada tambahan dari Bapak Ibu? Misal guru ya, guru apa gitu ya berarti ya. Oh, ini kalau untuk itu sepemahaman kami ini bukan untuk perekrutan, tapi dia itu kayak formulir yang sudah dia bekerja. Jadi di sini tertulisnya jabatan gitu. Jabatan. Jabatan sebagai guru apa guru, atau nopo bendahara. Kepala sekolah, nopo kepala madrasah, nopo. Gitu. Itu kan menyesuaikan nanti gajinya berapa ya. Menyesuaikan Pak gajinya Pak. Ada tambahan ini dokumen apa yang dilengkapi? Riwayat ya, biasanya riwayat pekerjaan, pendidikan kan itu juga ditampilkan biasanya. Pengalaman kerja gitu ya Pak. Pengalaman kerja, karir ya. Jadi kepala sekolah kan ada karirnya dulu apa gitu ya. Ya, tidak langsung kan ya Bu ya. Yang langsung ya alhamdulillah gitu. Mungkin Cukup ada dari lagi? Bapak Apa Ibu, ada yang menambahkan? Cukup ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian silahkan kelompok 2 untuk apa? Presentasi. Waktunya 2 menit ya. 1 menit cukup. Iya. Silakan, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Ini dari kelompok 2 ya. Absensi kehadiran. Saya kira panjenengan semua sudah tahu ya, hampir mirip seperti ini ya kolomnya ya. Kemudian ada jam masuk, jam pulang ya, kemudian tanggalnya tanggal berapa. Saya kira seperti itu ya. Nomor, nama, tanggal, masuknya jam berapa, pulang jam berapa. Itu. Kemudian di rekapnya ada nomor, nama, kemudian masuknya lebih awal atau telat, pulangnya lebih awal atau pulang penuh. Ya, biasanya kan itu ada kebijakan yang menyertai. Misalnya ya kalau telat tunjangan apanya enggak dikasih. Biasanya kan seperti itu. Kalau di tempat kami ada yang namanya tunjangan kehadiran. Ya, sehingga kalau telat ya enggak dikasih. Ya hangus istilahnya seperti itu. Nominalnya 2 liter lumayan. Ya. Outputnya Gitu. aman ya, Pak. Ya. Ya, saya kira hampir sama seperti ini teman-teman yang lain. Gitu. Ada yang ditanyakan mungkin atau menambahi? Silakan Bapak Ibu, ada yang menambahi, tanya apa? Hanya Apa absen, saya kira menambahi? yo simple. Sama, hampir sama. Sama ya. Iya. Aman? Aman? Oke, terima Aman. kasih. Tepuk tangan buat kelompok nomor 2. Selanjutnya nomor 3, kelompok nomor 3, yaitu lembar pembayaran. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Lembar pembayaran. Nah, ini gaji pokoknya, Bu. Saya perwakilan dari 2 menit kelompok 3 buat lembar pembayaran gaji. Untuk kelompok 1 jabatannya sebagai kepala madrasah. Itu gaji pokoknya 1.500.000. Terus mendapat tunjangan 500.000. Potongannya 250. Potongan menyesuaikan. Ini ada BPJS, dana sosial sama koperasi. Terus total yang diterima 1.750.000. Terus yang kelompok 2 waka kurikulum mendapat gaji pokok 1.300.000. Mendapat tunjangan 300.000, mendapat potongan 250. Untuk potongan BPJS itu 100.000, dana sosial 50.000 dan koperasi 100.000. Terus total yang diterima 1.350.000. Yang kelompok 3 waka kesiswaan sama dengan waka kurikulum. Terus yang kelompok 4 itu guru mendapat gaji pokok 1.100.000, tunjangan 100.000, potongan 250 dan total yang diterima 950. Alhamdulillah gajian, Pak. Tidak mundur loh, Pak. Ini berarti poinnya nama, jabatan, gaji pokoknya berapa gitu ya. Tunjangan, terus potongan. Ini potongan apa aja? Oh, ini potongan statisnya ya. Ini ya, BPJS dan SOS, koperasi. Nah, itu kemudian totalnya ya, itu ya Bu ya. Ada ini tambahan lemburan apa gimana? Oh ya.
Kalau jam mengajar itu gimana Bapak? Penasaran? Hanya per jam mengajarnya 1 jamnya misalnya 30.000. Kali ke piro Pak seminggu. Ya, kali seminggu itu jamnya. Ndak kali 1 bulan tapi kalinya seminggu. Gitu. Misalnya saya ngajarnya ada 24 jam ya. Kali jumlah ya, per jamnya itu 30 ya. Nah, itu ndak kalinya ndak per sampai 4 minggu tapi hanya kali 1 minggu. Ya, itu kerja rodi. Guru itu kerja rodi. Seperti itu. Semoga bermanfaat Pak ilmunya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Bagus sekali. Kemudian kelompok 4 untuk pembuatan dokumen slip gaji. Slip gaji. Iso gawe opo ya? Slip gaji. Betul Pak. Betul. Betul. Tak kira. Awas Pak. Amit Bapak. 2 menit ya Pak. Contoh untuk slip gaji sesuai dengan tadi di kelompok 3. Yang pertama untuk jabatan kepala sekolah atau kepala sekolah. Untuk periode misalkan bulan Agustus ya. Agustus, ini Agustus 2025. Oke. Tadi gaji pokok berapa? Berapa Juta. tadi? 1.500. 1.500.000. Terus tunjangan 500. Tunjangan 500. Terus nggak ada lembur, nggak ada bonus. Lembur kosong. Total 2 juta. Oke. Terus potongan BPJS berapa ya? 100. BPJS 100. BPJS 100. Operasi Operasi 100. RSNU kok gawe acara meneh. Ben entuk sumbangan. Ya, ini kira-kira contoh untuk slip gaji bulan Agustus. Oke. Gaji bersih berapa Pak? 1.750.000. 1.750.000. Oke. Ya, terima kasih dari Grup 4. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ditanda tangan nih Pak. Ora cair, ora tanda tangan nih. Bendahara ya biasanya. Bendahara. Ini seperti ini ya di lembaga pendidikan. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Lebihnya apa potongannya atau ini? Oh, potongannya. Siap. Oke. Oh, nilainya. Alhamdulillah gajian lancar gitu ya Pak ya. Alhamdulillah gitu. Bose
lancar. Oke, itu kita belajar untuk membuat dokumen manualnya ya, dokumen manualnya. Karena untuk ke arah digital itu harus tetap ada manualnya, template-nya. Template-nya apa dari misalkan data pekerjanya itu kan pasti ada nanti tersistem juga kalau ada sistemnya digital. Kemudian absensinya entah nanti bisa pakai selfie atau fingerprint itu kan keluar masuknya untuk absensinya. Kemudian untuk data ini data krusial nih, data untuk gaji kan gitu, bendera hitung-hitungan gitu. Hitung-hitungan juga tadi udah ada perhitungannya, kemudian diekstrak ke slip gaji secara live tadi berdasarkan hitungan bendara ya. Bendara akhirnya alhamdulillah gajian Pak gitu. Alhamdulillah yang tadi tidak ada angkanya jadi ada ya gitu. Alhamdulillah. Pensiunnya ya apa Pak? Siap, itu tadi kita belajar untuk membuat dokumennya ya, itu. Ini tadi. Nah ini format pendaftaran pekerja, mungkin kurang lebih kan setiap lembaga, organisasi kan berbeda kan, gitu kan. Nah ini template umum lah, umumnya hari cuti, tambahan yang tadi nggak ada mungkin jam kerja, kesehatan, asuransi, nomor rekening kan gitu. Itu ada tambah-tambahan informasi yang fungsional selain informasi dari pribadinya. Kontak darurat juga termasuk informasi pribadi karena kalau ada apa-apa di sekolah bisa menghubungi kontak darurat tersebut juga kan gitu. Anak dan pasangan, nomor HP-nya juga bisa berguna nantinya kan gitu. Kemudian ini contoh untuk absensinya. Absensinya ini mungkin ada istirahat makan siang juga ya. Nah ini mungkin absensi yang dari lembaga yang berbeda, organisasi perusahaan yang berbeda, tapi tadi disesuaikan prakteknya disesuaikan dengan keadaan di lembaga karena ini kan mayoritas lembaga pendidikan. Kita untuk mencoba mempraktek, coba membuat dokumen secara lembaga pendidikan yang tadi ya. Kemudian ini lembar pengupahannya yang tadi ada nama, posisi, kontrak itu belum ada ya tadi ya. Untuk posisi kontrak atau tetap gitu kan, mungkin ada di situ bisa ditambahin. Terus untuk kaitan jumlah kehadiran, absensi ada di situ, upah kotor, kemudian total potongan upah bersih. Itu kurang lebih ya hampir sama kalau dari pokok, terus dari potongan-potongan, kemudian finalnya upah bersihnya berapa. Kemudian ini contoh slip gaji di sini seperti ini. Tadi sudah disesuaikan di lembaga pendidikan ya, jadi sudah kita udah praktek juga untuk membuat template sama Bapak Ibu yang sudah dibuat. Nah, ini mungkin ada tambahan referensi potongan atau kalau diproduksi mungkin ada jumlah harinya juga. Nah, jamnya itu tadi yang jam mengajar mungkin bisa dikolaborasikan kan gitu. Jadi untuk tarifnya per jam berapa gitu ya Bapak ya. Kemudian apa pentingnya bukti pembayaran upah slip gaji? Apa Bapak, Ibu?
Ya bukti pembayaran apa dari perusahaan. Kemudian manfaatnya jelas ya sebagai dokumen, misalnya kok ya apa ya kanggo pribadi maupun nanti kalau kita membutuhkan digunakan atau nanti misalnya ada keselisih tertentu kan bisa kita klaim misalnya ke perusahaan atau bagaimana gitu. Kalau di sekolah ya kalau selisih misalnya kok apa di slipnya dengan apa yang sudah diterima kan bisa, atau kita mengklaim oh saya berangkatnya full karena mungkin pada waktu itu saya ada tugas dan Bapak Kepala Sekolah memberikan tugas seperti itu kan bisa kita klaimkan seperti itu. Lah ya tadi. Ada tambahan yang lain? Tadi kalau ada selisih ya Pak ya, slip gaji itu kok selisih kan gitu, apalagi ya nominalnya. Ada tambahan Pak, untuk apa slip gaji itu? Pentingnya apa? Pasti pentingnya tadi itu agar gak selisih kan, gitu kan. Oke, slip gaji bisa menjadi penting ketika mengajukan pinjaman, menyewa rumah dan mengajukan visa. Atau yang lainnya sekarang ada yang anaknya kuliah itu ya itu melengkapi slip gaji kan, ya kan Bapak Ibu yang putra putrinya udah apa kuliah, yang sekarang ada tuh slip gaji PBB juga ya, pajak ya, listrik, nah, itu ada sekarang kayak mau ke bank ya Bu, lebih lengkap malah itu. Gitu. Jadi ya betul gitu. Sekarang anaknya kuliah juga slip gaji ini penting gitu. Kemudian mereka memberikan kejelasan, transparansi tadi, transparansi ya biar enggak selisih, itu membangun kepercayaan dengan pekerja. Jadi gajian kok enggak ada slip gajinya, itu enggak ada buktinya. Gajiku berapa sih kemarin kan gitu, kenaikannya berapa kan gitu, atau potongannya berapa kan, itu yang paling susah kan, potongannya berapa, besok potongannya beda lagi kan payah gitu ya gitu. Oh yang nanya istrinya, kalau istri bapaknya tanya nggak? Oh enggak, aman. Sudah dicek out Pak. Jadi menghindari perselisihan dan kesalahpahaman tadi kalau ada selisih kan. Nah, itu apa? Cocok-cocokannya mudah kan, karena ada slip gaji, ada tunai. Tapi tunai kalau udah dibawa pulang ya perselisihannya juga panjang juga itu. Gitu. Kemudian penyelesaian perselisihan atau kesalahpahaman tadi, kemudian menunjukkan bahwa persyaratan hukum telah dipenuhi, sama tadi yang peraturan terkait hukumnya itu untuk pemberi kerja apa sudah memberi gaji secara bertanggung jawab dengan memberi apa upahnya, tunainya, dan memberi bukti ya, bukti apa, bukti template kewajiban untuk memberikan apa slip gajinya. Jadi apa gajinya berapa, potongannya berapa, tertulis di situ. Istilahnya dalam akad kan sah gitu ya, sesuai. Kemudian sebagai bukti bagi pekerja bahwa mereka dipekerjakan kan gitu. Aku kok dapat gaji kan, nggak dapat slip gaji kan, kayak orang kerja, nah gitu. Apa aku anu lah potongannya apa kan gitu ya Pak ya. Itu kemudian tadi kita buat slip gaji. Kemudian persyaratan hukum di Indonesia tentang bukti pembayaran upah. Nah ini yang tadi pasal 55 yang terkait apa pekerjanya ini ya siap. Mau ngelatih apa Pak? Takro Jawa Tengah ya. Oh ya. Nanti Jawa Tengah nggak juara kalau nggak dilatih. Yang penting ilmunya bermanfaat ya Pak ya.
Oke Bapak Ibu, dilanjut yang untuk bentuk dan cara pengupahannya menurut Undang-Undang Pasal 53. Itu satu, upah wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. Kemudian poin nomor 2, pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja atau buruh pada saat upah dibayarkan. Poin nomor 3, pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan berdasarkan perjanjian kerja. Ya, ada tadi perjanjiannya gimana, penggajiannya gimana, waktu penggajiannya kapan gitu. Peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasamanya itu kan. Kemudian poin nomor 4, upah sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 dapat dibayarkan kepada pihak ketiga berdasarkan surat kuasa dari pekerja atau buruh yang bersangkutan. Jadi misalkan ini di pasal ini dijelaskan kalau pekerja ada surat kuasa, misalkan istrinya mungkin ya. Nah itu atau anaknya ada surat kuasa dari pekerja. Di sini di pasal sini kan sudah ada gitu. Jadi tinggal surat kuasanya nanti gajinya mau ke siapa gitu ya. Itu tergantung perusahaannya juga kan gitu. Jadi masing-masing jalannya itu berbeda-beda. Nah ini pasalnya, ini guidance-nya kan gitu. Kemudian cara kita memberikan slip gaji, gimana Bapak Ibu caranya memberikan slip gaji? Slip gaji manual gimana? Dimasukkan amplop, ya, dimasukkan amplop biar enggak ada kemungkinan enggak masukin amplop itu salah dengan pekerja lain. Ada juga sering isinya juga. Jadi ada yang membantu ngitung ulang gitu ya. Berarti pas menghitung ulang itu, Bu, ini ada yang salah slip gajinya gitu ya. Ada yang totalnya nggak sama gitu ya. Itu, alhamdulillah ada yang bantu ya Bu. Iya. Ini Bu, slip gaji dapat diberikan kepada pekerja secara fisik maupun digital. Jadi kalau ditanya tadi fisik apa digital ya, karena ada digital ya, ada slip gaji yang digital. Jadi e-slip mungkin dari kalau yang sekarang program misalkan aplikasi, absennya udah dari aplikasi itu dia juga ada fitur create e-slip, slip gaji elektronik gitu. Kemudian dalam kedua kasus tersebut penting bagi perusahaan untuk menyimpan bukti bahwa mereka telah memberikan slip gaji. Catatan yang ditandatangani oleh pekerja atau bukti tanda tangan terima elektronik. Nah, untuk digital sekarang juga ada tanda tangan elektronik. Ya, itu yang diakui negara ada, yang secara global ada. Itu. Nah, ini tadi ditandatangani. Udah diterima tapi bendaharanya lupa nanda tangani. Gitu. Nah ini masalahnya dananya udah cair belum kan gitu. Belum cair berarti ya Bu ya. Kemudian di beberapa negara slip gaji bukan merupakan persyaratan hukum. Dalam hal ini tanda terima pembayaran dalam bentuk digital atau fisik harus selalu disimpan untuk membuktikan bahwa pembayaran upah telah dilakukan. Ini mungkin terkait dengan aturan negara masing-masing ya. Di sini tadi ada undang-undangnya 53 itu. Kemudian kita akan melakukan aktivitas kelompok lagi biar nggak ngantuk Pakmu.
Ini kita akan memilih penyedia layanan pembayaran upah digital. Apa saja pilihannya ini? Ada yang bisa ngasih contoh? Pilihannya apa aja? Apa pilihan untuk pembayaran di Indonesia? Layanan pembayaran upah digital. Apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? 1. Bank. Otomatis sejenisnya ya. Kayak koperasi, termasuk BPR, termasuk BMT, termasuk ya. Ini berarti dia mempunyai nomor rekening ya, nomor rekening. Kemudian yang kedua, selain bank, apalagi Bapak Ibu? Ya, aplikasi keuangan digital. 2. E-wallet ya Bapak ya, kita sebut ya. E-wallet. Kemudian apalagi Bapak, Ibu yang kita sering ke ruangan kecil ber-AC ATM, kartu prabayar atau ATM. Ya, bank bisa dibridgingkan lagi gitu. Gimana pendapatnya? Sepakat apa enggak? Gimana? Aplikasi, ada aplikasi juga ya. Ini berarti juga ini, bank juga. Ya. Kalau kartu kredit Pak, sama, melibatkan bank. Iya. Iya, karena kan ruang lingkupnya menerima gaji gitu. Ya, ruang lingkupnya kan untuk menerima gaji kan, ya. Untuk menerima gaji itu melalui apa dan mengambilnya melalui apa, gitu ya. Tuh. Berarti bisa kan Pak? Ini kan kita melihat kemudahannya gimana kan? Kita mudah itu kalau e-wallet bisa beli PPOP dan lainnya, misalkan gitu. Kalau misalkan perbankan mobile bankingnya terbatas kan gitu. Perbankan juga ada yang mungkin belum ada mobile banking juga kan gitu. Tapi harus ke teller atau kas kelilingnya mereka gitu. Berarti ketiga, kartu prabayar ya.
Nah, ini kira-kira ini yang paling diminati apa, Pak? Mengambil gaji. Kartu prabayar. Paling aman apa? Paling banyak. Ada QRIS kan itu. Ada QRIS. 4. Ini perpindahan dana ya, Pak. Lewat QRIS. Bisa di back lagi, Pak. QRIS yang nerbitkan kan bank. Itu. Nah, ini gambaran-gambaran tadi yang apa alatnya apa aja kan di sini kan gitu. Itu. Kemudian ini ada studi kasus tentang Salad Nusantara. Ini ada studi kasus tentang Salad Nusantara membutuhkan layanan pembayaran upah digital. Bisa ini Ibu, mohon dibaca. Salad Nusantara adalah salad bar yang saat ini mempekerjakan 30 pekerja, antara lain juru masak, pramusaji, petugas kebersihan, pekerja pengantaran, dan staf manajemen. Kebanyakan dari mereka bekerja penuh waktu dan dibayar setiap bulan melalui rekening bank. Namun, beberapa juru masak, pramusaji, petugas kebersihan, dan pengantar barang dipekerjakan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan perkiraan jumlah klien pada hari atau minggu tertentu. Mereka adalah pekerja lepas yang dibayar harian atau mingguan, baik dalam bentuk tunai atau melalui rekening uang keliling dan tidak terdaftar pada jaminan jaminan sosial BPJS TK. Salad Nusantara adalah bisnis yang sedang berkembang dan sistem penggajian manual yang digunakan oleh manajer SDM menyebabkan semakin banyak kesalahan. Manajer prihatin dan ingin menyarankan solusi pembayaran upah digital kepada pemilik Salad Nusantara. Ini Salad Nusantara. Mari kita bantu manajer SDM memutuskan penyedia layanan pembayaran upah digital mana yang akan disarankan berdasarkan kasus ini. Jadi Salad Nusantara mempunyai 30 pekerja, berbagai pekerjaan di situ. Mereka adalah pekerja lepas yang dibayar harian atau mingguan, baik dalam bentuk tunai atau melalui rekening uang keliling dan tidak terdaftar pada jaminan kesehatan. Bisnis yang sedang berkembang dan sistem penggajian manual yang digunakan oleh SDM menyebabkan semakin banyak kesalahan. Manajer prihatin dan ingin menyarankan solusi pembayaran upah digital kepada pemilik Salad Nusantara. Kira-kira apa yang cocok ya Pak? Bisa bantu jawab kelompok 3? Oke.
Ya. Silakan Bapak. Mencermati dari kalimat tersebut, karena pekerjanya itu ada dua kategori, musiman dan permanen. Seyogianya yang bekerja permanen kita pakai digital, kemudian yang untuk bekerja musiman dalam arti sesuai dengan kebutuhan, karena sewaktu-waktu dipanggil, sewaktu-waktu off, nah itu kita pakai sistem manual. Namun bagian bendahara atau penggajian harus cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan absensi dan lain-lain, sehingga tidak mengurangi dari hak dari para pekerja tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Mo dong. Beliau karena kan pekerja lepas ya Pak ya. Pekerja lepas, yang penting kan pada saat dia mau bekerja kan pasti nyerahin data ya Pak ya. Data seperti tahapan tadi kan, tahapan data. Kemudian gajinya gimana sih? Karena kan punya jam kerja, misalkan udah harian. Nah, absensinya gimana kan Pak gitu. Absensi terus mungkin ada bonus overtime, lembur lah ya, lembur. Nah itu pasti ada catatannya semua. Nah bahan-bahan itu untuk ke manajemen pemilik kan gitu. Oke, kita menggunakan apa kan gitu. Kalau transfer metodenya apa kan gitu, bank, e-wallet, kartu, kris kan gitu. Nah itu tahapan-tahapan awal tadi di kasus ini semua kan gitu. Jadi kita dituntut untuk memahami contoh-contoh di sini bahwa sebetulnya kita udah mengerjakan di awal kan gitu, seperti itu. Kemudian ada bonusnya nih Pak. Bonusnya tadi tujuan itu di awal sesi 3 itu tujuannya ada membahas soal jaminan sosial juga kan. Nah ini situasi kebakaran di tempat kerja gitu. Nah ini kebakaran di tempat kerja, silahkan disimak. Nah ini kebakaran terjadi di dapur Salad Nusantara tadi ya. Api berhasil dipadamkan sebelum mencapai kantor dan bar. Namun sayangnya sebagian besar juru masak terluka. Itu adalah hari yang sangat sibuk dan manajer SDM meminta 2 pekerja lepas untuk membantu di dapur. Nah, pekerja lepas tadi, seperti yang mungkin Anda ingat, para pekerja lepas di Salad Nusantara tadi, di kasus tadi kan tidak ada BPJS ya. Salad Nusantara pekerjanya tidak terdaftar pada jaminan sosial BPJS TK. Apa dampaknya dari situasi ini terhadap para juru masak tetap? Bagaimana dengan pekerja lepas? 2. Apa keuntungannya bagi juru masak tetap dan pemberi kerja mengingat adanya jaminan sosial? 3. Apa dampaknya terhadap pemberi kerja sehubungan dengan situasi pekerjaan lepas? Yang pertama dulu, apa dampak dari situasi ini terhadap para juru masak tetap maupun tidak tetap? Ini terkait dengan yang di depan. Silakan Ibu, bisa dibantu. Oke. Apa Bapak Ibu? Untuk poin yang nomor 1.
Ini kita diskusi. Nah, udah rame itu di depan. Apa Ibu? Yang untuk poin pertama ya, apa dampak dari situasi ini terhadap para juru masak tetap? Kalau juru masak tetap kan otomatis itu sudah mengikuti program BPJS itu ya Pak, ketenagakerjaan itu. Dan bagi yang bekerja lepas itu tanggung jawab dari perusahaan. Berarti perusahaan yang menanggung. Terima kasih Ibu. Berarti kan bagi pekerja lepas itu bisa jadi perusahaan ya. Itu berarti merugikan perusahaan. Dia rugi kebakaran dan menanggung pekerjanya yang luka kan gitu. Nah itu penting BPJS kan gitu. Sedangkan apalagi gedungnya asuransi apa enggak kan gitu kan. Gitu. Kemudian untuk yang poin 2, apa keuntungan bagi juru masak tetap dan pemberi kerja mengingat adanya jaminan sosial? Kalau ada jaminan sosial, keuntungannya apa? Silakan Pak. Karena sudah ikut jaminan sosial otomatis untuk biaya pengobatan kan sudah ditanggung, jadi tidak mengurangi gaji pokoknya. Jadi perusahaan dan pekerjanya ada apa? Ada jaminan kesehatan kan gitu. Entah nanti bosnya kena juga kan gitu. Nah, itu ada jaminan sosial. Itu pentingnya ada jaminan sosial. Kemudian apa dampaknya terhadap pemberi kerja sehubungan dengan situasi pekerja lepas? Apa dampaknya terhadap pemberi kerja? Pemberi kerja berarti perusahaannya, sehubungan dengan situasi pekerja lepas. Jadi apa dampaknya kan gitu? Sehubungan dengan pekerja lepas. Gitu. Silakan Ibu. Pasti yang jelas banyak kerugian ya Pak ya. Kalau dilihat dari karena nggak ada jaminan sosial juga terkait dengan pekerja lepas, kemudian belum lagi kerusakan akibat kebakaran yang belum tercover juga, pasti banyak minusnya seperti itu. Baik, pastinya berdampak sangat ya bagi perusahaan karena dikatakan pekerja lepas itu tidak ada BPJS kan, otomatis kecelakaannya di perusahaan kan gitu, bisa jadi menanggung pekerja lepas tersebut, seperti itu ya. Kemudian manfaat pendaftaran skema jaminan sosial untuk perlindungan bagi pekerja. Nah, ini dikategorikan untuk pekerja atau untuk usaha kecil kan. Ini keamanan, pendapatan dan perlindungan diri pekerja untuk pekerja, manfaatnya. Kemudian peluang hidup yang lebih baik untuk seluruh keluarga. Otomatis kan kalau BPJS mungkin di anaknya nomor 1, 2 itu masih ditanggung, nah itu hidup yang lebih baik untuk bekerja. Kemudian untuk usaha kecil, mengurangi resiko konflik dan masalah hukum. Kemudian peningkatan keamanan dan keselamatan kerja. Kemudian meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan usahanya. Kemudian kepuasan dan loyalitas pekerja yang lebih tinggi. Otomatis kalau didaftarkan dia pasti akan loyal. Kemudian untuk keberlanjutan usaha ke depannya, otomatis kesehatannya juga terjaga, jadi aman semua. Jadi untuk usaha ke depannya bisa berkembang, yaitu produktivitasnya meningkat.
Itu catatannya, selain BPJS TK, perlindungan bagi pekerja terdapat juga BPJS Kesehatan. Nah itu untuk jangka kedepannya kesehatannya juga bisa mau berobat tinggal pakai BPJS.